Baiklah, sekarang kita akan bersama-sama masuk dalam saat renungan firman Tuhan. Setelah kita memuji-muji Tuhan di dalam jam doa pada sore hari ini. Nah, firman Tuhan saya ambil dari Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Bersama-sama mari kita membuka Alkitab kita. Ya, saya pikir kita sudah membuka ya bersama-sama. Baik, saudara, saya ingin menyampaikan pendahuluan sebagai latar belakang dari surat Yakobus 5 ini. Penulis surat Yakobus ini adalah Bapak Yakobus. Kepada siapa? Kepada saudara-saudara sebangsanya yang percaya kepada Kristus. Untuk apa surat ini ditulis, saudara? Nah, surat ini ditulis untuk menolong mereka menjadi dewasa di dalam iman saat melewati banyak pencobaan dan ujian. Di dalam menantikan penggenapan waktu, kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk yang dua kalinya. Rasanya kalau kita melihat situasi kita pada saat ini, kita juga sedang mengalami masa pencobaan ya, dan juga sekaligus menjadi ujian iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, mari kita belajar dari surat Yakobus pasal yang kelima ini. Rasanya firman Tuhan ini sangat relevan dan sungguh kita perlukan di hari-hari ini, saudara. Melalui surat Yakobus pasal yang kelima ini, kita akan melihat setidaknya kita akan mulai dari ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-16 ya. Ada dua hal yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, yaitu yang harus kita lakukan secara pribadi. Pribadi lepas pribadi sebagai seorang yang percaya kepada Kristus. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan secara komunitas. Sebagai gereja, sebagai persekutuan orang-orang percaya. Yang pertama kita melihat ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-6 dalam Yakobus pasal yang kelima ini, kita melihat panggilan kita ya, apa yang harus kita lakukan secara pribadi menghadapi masa-masa kesulitan, masa pencobaan dan ujian ini. Yang pertama, dalam ayat yang ke-1 sampai 6 dikatakan di sana bahwa kita harus fokus, tetap fokus kepada sesuatu yang kekal. Memang hari-hari ini kita memerlukan makan, bahkan kita memerlukan kerja ekstra, Bapak Ibu Saudara ya, untuk memenuhi kebutuhan kita. Tetapi jangan lupa, bukan itu fokus utama. Bukan itu yang terutama. Yang terutama adalah mari kita berfokus kepada perkara-perkara yang kekal. Perkara-perkara yang bersifat kekal. Selain kebutuhan kita yang juga perlu untuk keseharian kita. Saudara, mengapa demikian? Kita tidak boleh hanya fokus kepada hal-hal yang kita butuhkan sekarang ini. Karena jika kita fokus pada kekayaan dunia ini saja, akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang khawatir. Ya, dikatakan di dalam beberapa ayat itu. Yang kedua, saudara, selain membuat kita menjadi khawatir, akan membawa kita jauh dari Tuhan. Perlahan-lahan, karena kita fokus kepada mencari uang, mencari kekayaan, untuk kebutuhan secara fisik, lama-lama kita akan beralih ya, semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Dan yang ketiga, tanggung jawab kita secara pribadi, kita harus terus yakin bahwa Tuhan tahu ya, Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Dan kita harus yakin bahwa Tuhan kita yang adalah gembala itu akan memenuhi kehidupan kita dengan kelimpahan berkatnya. Lalu secara pribadi ya memang kita dipanggil tentunya untuk apa? Bertahan dan menjalani kehidupan ini dengan penuh kesabaran. Ini panggilan kita secara pribadi. Saya kutip beberapa ayat ini ya. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Saudara, Tuhan berdiri dan melihat segala sesuatu di dalam keadilannya. Dia akan melakukan kebenarannya. Itu kata firman Tuhan. Dan dia adalah pembela kita. Dia membela kita dan dia memberikan upah kepada orang-orang yang takut akan dia. Orang-orang yang tetap setia kepadanya. Bagian yang ketiga,
hiduplah di dalam penyerahan dan doa. Jadi yang pertama, secara pribadi, kita harus fokus kepada sesuatu yang kekal. Yang kedua, saudara, kita harus bertahan dalam menjalani kehidupan kita dengan penuh kesabaran. Ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Dan yang ketiga sekarang, panggilan secara pribadi, yaitu hidup di dalam penyerahan dan doa. Itu ditulis dalam ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. Saudara, ada banyak macam doa. Ya. Kalau kita melihat disebutkan di sini ya, dalam ayat yang ke-13 sampai 18, ada doa untuk penderitaan. Ketika kita sedang menderita, kita berdoa. Ketika kita sedang sakit atau menghadapi orang yang sakit, melayani orang yang sakit, kita diminta untuk berdoa. Ya. Berdoa untuk sakit dan penyakit itu. Kita perlu terus berdoa untuk wabah penyakit, supaya segera berakhir juga. Ya. Lalu dalam ayat yang ke-13 sampai 18 dalam Yakobus 5 tadi juga disinggung tentang doa untuk pertobatan dari dosa. Doa untuk penderitaan, doa untuk sakit dan wabah penyakit, doa untuk pertobatan dari dosa, doa untuk keadilan sosial. Juga disinggung di sana. Bahkan juga doa untuk cuaca dan hasil bumi. Coba saudara lihat ayat yang ke-18. Ya. Elia orang biasa, tetapi dia berdoa. Kemudian apa yang terjadi? Hujan tidak turun. Dia berdoa juga. Hujan turun. Dan kemudian bagaimana embun itu, air hujan itu menghasilkan tanaman. Juga karena doa. Saudara, kita sedang bergumul bersama-sama pada saat ini ya. Di dalam pandemi yang berkepanjangan ini, yang cukup panjang ini. Di mana jarak antara satu dengan yang lain secara fisik, kita dengan sesama kita, ya, bahkan mungkin kelak kita akan kembali lagi ya, beribadah di rumah Tuhan, kita juga ada sebuah aturan yang baru, tatanan yang baru ya, ada jarak ya, di antara kita. Saudara, kita sedang bergumul dalam masa pandemi di mana jarak itu dibatasi. Tetapi saudara, yang luar biasa ini, Yakobus berkata dalam ayat 14, kalau ada seorang di antara kamu sakit, baiklah ia memanggil para penutua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesinya dengan minyak dalam nama Tuhan. Doa, saudara. Doa memang baik kalau dinaikkan dan kemudian juga didengar. Untuk orang yang sakit ya, kita mendoakan orang sakit dan kemudian kita berdoa dengan dia dan yang sakit itu juga ikut mendengarkan doa kita, itu baik. Tetapi bagaimana kalau situasi sekarang ini? Kita tidak bisa mengunjungi orang yang sakit di rumah sakit misalnya, atau misalnya ada yang terkena virus COVID-19 ini. Tentunya kita tidak bisa datang dan mendekat, mendoakan dia secara langsung. Tetapi saudara, luar biasa. Kita mempunyai sarana yang Tuhan berikan, yaitu bahwa doa. Doa tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Doa menembus segala sesuatu. Firman Tuhan katakan tadi, kembali ayat yang 14 ya, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penutua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesinya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat dari ayat ini. Yang pertama, komunikasi. Bangun terus komunikasi. Komunikasi menolong seorang yang sedang sakit untuk membantu mereka merasa seperti mereka tidak sendirian. Kita berusaha untuk memberitahu orang sakit bahwa Anda peduli, kita peduli ya kepada mereka dan sedang berdoa untuk dia, untuk mereka. Kita berupaya membantu mereka untuk dapat fokus pada apa yang paling penting buat mereka tentunya saat ini, yaitu sembuh. Nah, saudara, apa kata terpenting dari kalimat di atas, ayat 14 di atas? Dikatakan tadi ada kata penatua ya, penatua, minyak, ada juga kata doa. Dari 3 kata ini mana yang paling penting? Penatua, minyak, atau doa? 3-tiganya penting, tetapi yang paling utama adalah kata doa. Tepatnya, doa dengan iman. Yakobus 16, marilah kita saling mendoakan, saudara. Panggilan kita ya. Karena itu hendaklah kamu saling mendoakan,
Ya, mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, baik yang ada di gereja ini maupun dimanapun saudara berada, kembali saya ingin katakan, tegaskan bahwa doa itu sungguh kuat. Doa itu sungguh hebat. Jika kita tidak bisa menumpangkan tangan pada seseorang, dalam ayat ini, tidak berarti bahwa kita tidak dapat bersekutu di dalam doa dengan dia. Para pemimpin gereja dapat berdoa untuk orang-orang dengan menyebut nama secara pribadi di tempat mereka masing-masing dengan iman. Saya garis bawahi lagi. Dengan iman, dengan kesungguhan dan dengan iman. Ayat 15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Saudara, kita perlu membangun terus komunikasi dalam masa-masa sulit ini. Kita terus saling mendoakan, menjadikan doa menjadi sesuatu yang penting ketika kita tidak bisa bertemu langsung dengan saudara-saudara seiman kita. Doa tetap dapat dilakukan. Dan yang ketiga, saudara, rupanya tidak cukup kita berdoa atau ada kesempatan kita berkunjung. Yang ketiga, yaitu kita menolong orang dengan memberi sesuatu yang diperlukan. Ya, jadi kita menolong dia, memberikan bantuan secara real, secara nyata untuk menolong saudara-saudara kita yang ada di dalam kesulitan. Tentunya menolong di dalam hikmat Tuhan, ya, menolong di dalam hikmat Tuhan, kebijaksanaan Tuhan. Saudara, karena virus corona ini banyak gereja dengan cepat ya mengantisipasinya. Mereka menemukan cara untuk menjalankan streaming ya, pelayanan gereja dan membuat kelompok-kelompok online ya untuk belajar firman Tuhan, untuk memuridkan jemaatnya di masa-masa ini. Tetapi juga yang diperlukan bagaimana kita umat Tuhan ikut meringankan beban. Nah, ini yang perlu mungkin kita fokus ya. Bagaimana kita berpikir tentang meringankan beban saudara-saudara kita dengan ikut memenuhi kebutuhan hidup mereka. Saudara disinggung tadi ya, ada pemberitahuan, ada yang sakit. Kemudian diberitahu kepada penatua. Penatua datang dan mendoakan, pemimpin gereja datang, hamba Tuhan datang dan mendoakan. Dan kemudian juga melayani, memberi sesuatu, ya, mengolesi dengan minyak. Nah, prinsip-prinsip kebenaran ini saya temukan yang diperlukan selain doa dan perhatian dan sebagainya, tetapi juga bagaimana kita meringankan beban saudara-saudara kita dengan ikut memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, di dalam jam doa pada petang hari ini, baik yang ada di gereja ini maupun di rumah saudara masing-masing, marilah kita memikirkan 3 hal penting ini. Di dalam masa yang sulit, ketika kita ada jarak satu dengan yang lain, kita tetap mengingat mereka, mengingat saudara-saudara kita, membuka komunikasi, dan kemudian berdoa. Dan yang ketiga, bagaimana kita berupaya menolong, memberikan bantuan secara real kepada saudara-saudara kita. Sebagai penutup renungan jam doa ini, ingin katakan bahwa ada banyak cara orang-orang percaya dapat membantu. Membantu sesamanya, saudaranya seiman, terutama, dan semua orang, untuk melewati masa pandemi ini. Bahkan ketika secara fisik, kita tidak bisa bersama-sama dengan mereka. Saudara, firman Tuhan melalui Yakobus ini memberi nasihat kepada kita saat menghadapi pencobaan. Yang pertama, sebagai pribadi, fokus pada perkara-perkara yang kekal, bertahan di dalam kesabaran, serta hidup di dalam penyerahan dan doa. Yang kedua, sebagai komunitas, sebagai persekutuan orang percaya, sebagai gereja Tuhan, pertahankan komunikasi, saling mendoakan, saling menolong, dan memberikan bantuan yang diperlukan oleh saudara-saudara kita. Terima kasih untuk Bapak Yakobus yang sudah memberikan nasihat yang sangat indah di dalam saat renungan jam doa pada petang hari ini. Tuhan Yesus memberkati, mari kita masuk dalam saat berdoa bersama-sama. Amin.